وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah bersyukur sekali pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sempurna. Saya katakan sempurna karena kita semua tahu bahwa saudara-saudara kita di mana Pak? Tamiang. Saya ke Tamiang ini tahun 98, 99. Jadi saya tahu daerah itu. Dataran tinggi yang orang dari sini, dari arah sini turun ke Tamiang. Tamiang waktu itu masih kecamatan Pak. Jadi kabupaten itu baru pemekaran. Ini Tamiang ini tinggi tempatnya. Jadi orang-orang lari ke sini pikirnya adalah, wah Pak golek selamat. Semua lari ke sini kayak mobil. Ternyata itu justru jebakan. Allah menjebak. Ternyata bukan selamat Pak yang didapat. Tanah jugruk, air datang. Sehingga banyak yang meninggal justru di dalam mobil. Kekancing, mau keluar tidak bisa. Bapak, anak, ibu, istri, gitu. Banyak. Jadi kalau begitu doa tadi jadi penting ini Bu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon kepadamu apa? Rahmat. Kami minta kepadamu kasih sayang. Wahai lana, dan siapkanlah untuk kami apa? Min amrina, dari setiap urusan kami, apa? Rosada. Rosada itu apa? Rosada itu bimbingan. Jadi setiap urusan Allah, setiap urusan kita itu Allah membimbing. Kita punya urusan, kita punya perkara, Allah membimbing. Ini Pak Budi ndak rawuh ya? Pak Budi itu TNI ya? Di sini mana rumahnya? Ya, Nogiri. Tiba-tiba nelpon saya, Ustaz, pondok kerso enggak kalau kita kasih air, gitu kan?
bantuan air. Wah, makasih. Di sumur bor, mau dikasih sumur bor, Pak. Sama water torrent besarnya 5.200 liter. Kita lagi punya masalah apa? Masalah air. Air saya ini sering macet. Air mandi saya sering macet. Kadang kotor gitu kan. Ada orang mau ngasih air. Wahai lana min amrina rasyada. Tanggal 26 Oktober yang lalu saya ngaji di Kudus. Dalam perjalanan pulang ada yang telepon. Syekh, lagi ning Kudus yo. Yo, kok ngerti? Lah, iki antum viral. Jadi rupanya ketika saya ngaji itu di upload, di streaming gitu kan. Ya. Itu anak Jakarta. Aku krungu lagi gawe pondok ya, lagi bangun ya pondok itu. Iya, ngopo? Tak kei masjid gelem apa ora? Tak kei masjid gelem apa ora? Ya ini masih harus saya urus lagi. Sahabat lama, kawan lama. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, siapkanlah untuk setiap urusan kami itu ada bimbingannya. Lah, doa ini asalnya dari mana? Doa ini asalnya dari sini, Bu sekalian. Nun sewu ini. Jadi ingat masa lalu. Oke. Ini anak-anak asuh saya masih di Mesir ini sampai hari ini masih belum selesai. Ini ambil fakultas kedokteran, ini anaknya tukang bengkel di Pengsurat. Begitu juga ini anak Magelang. Oke. Bukan itu yang ingin saya tunjukkan. Yang ingin saya tunjukkan adalah asal doa itu. Ini gua kahfi. Jadi kalau panjenengan kahfinan itu saya sudah sampai di tempat itu. Ada makamnya 7, Pak. 7 makam. Nah, ini adalah apa? Disimpan. Ini masih aslinya, Pak. Masih aslinya punya mereka. Ini ada teko, ada kan, ada piring, ada tempat makan, tempat minum. Ketika mereka akan mati, 7 orang itu akan mati, kemudian memohon kepada Allah. Permohonannya apa? Kenapa kok akan mati? Sebab dikejar oleh penguasa yang zalim. Jadi itu masa-masa pergantian dari Nabi Musa menjelang ke Nabi Isa alaihi salam. Nah, doanya apa? Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian ada satu doa lagi yang ini saya dawamkan ya. Saya dawamkan itu saya baca terus. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Pendek nih, doa ini pendek. Jadi kita mohon apa? Kita mohon
sebentar. Ini kok jadi mengecil ini. Oke, yang pertama kita mohon ditetapkan sholat kita, dikabulkan doa kita, kemudian diampuni dosa kita, baru kemudian memohon rezeki. Rezeki yang apa? Rezeki yang tanpa pohon, buah yang tanpa pohon, membangun yang tanpa beli semen, cari air tanpa beli sumur bor, wis ana sing bayari, gitu kan? Oke. Baik, sedikit 1 menit. Saya kemarin ke Ahad kemarin saya di Tulungagung, mana di Tulungagung ke sini Bapak sekalian, ke tempat Mbah Trimo. Ini masjidnya Mbah Trimo ini. Masya Allah, bagus sekali ini sahabat saya. Ini ternyata ada anak kita di situ. Jadi orang ini Mbah Trimo. Pengajian di sana ada 1.300 orang ya. Alhamdulillah. Ini ada cerita. Saya diundang ke Tulungagung itu karena lewat lewat udara, lewat YouTube. Jadi ada orang namanya Pak Eko, lihat YouTube, kemudian kontak saya lewat pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung, akhirnya terus dapat saya ini. Oke, kemudian saya datang ke sana. Ketika masuk Tulungagung, saya sudah pengen sekali ketemu sama Mbah Trimo ini. Belum pernah ketemu sebelumnya. Saya bilang sama Barki, anak saya yang kiri, kalau lah cerita lah, rapopo lah. Nyocok nih dongo niku wau, Pak. Ternyata doa itu benar. Ya, monggo kita berdoa, ya kan? Berdoa. Ini satu deret ini ada 5 masjid loh. Keren ini Patian ini. Pagersari ini kan kampung yang paling kaya, banyak masjidnya ya kan? Ya. Banyak Pak masjid kita. Oke. Ada masjid baru gitu. Ya. Baik. Begitu saya bilang sama Barkindi, coba heading ke Mbah Trimo Tulungagung. Sinten niku Bapak? Wes pokoke tulis wae Mbah Trimo Tulungagung di GPS. Nggih Bapak, wonten niki enten masjide. Lah, kuwi masjide jenenge apa? Al-Fattah Bapak. Oh ya wis, dhewe merono sik wae. Ya. Akhirnya ke masjid ini tadi. Ringkasnya masjid itu megah 3 lantai. Karena saya ngerti ceritanya. Ceritanya masjid itu wakafannya Mbah Trimo ini tadi 20 miliar lebih disenggel. Kemudian diwakafkan ke Muhammadiyah. Pikir saya, wah ini kok kisah ini kok menarik sekali gitu kan. Nah, saya kepengin ketemu Mbah Trimo. Oke. Begitu masuk di basement, itu mobilnya banyak gitu kan. Memang itu ruangan parkir. Itu ada satu mobil hitam Mercy Bulldog, Mercy yang gede, limited, platnya S3MO. Dan sama anak saya, Dik, ini tuh ono mobil apik banget iki, Dik. Lah nggih nurak nggene Mbah Trimo, Bapak. Lho kok ngerti? Lah niku rak angkane 3 to, Bapak. Trimo, S Trimo, luar biasa. Nah, kemudian saya minta izin untuk bisa ketemu dengan Mbah Trimo. Alhamdulillah nggak dikasih. Karena Mbah Trimo baru saja keluar dari luar kota, baru istirahat. Pangapunten Pak, niku nembe istirahat Bapak saking pundi? Kula saking Jogja. Nah, mobil saya kan plat saya
AB kan Jogja. Nek Temanggung gitu kan kurang gitu, kurang gagah gitu. Nek muni Jogja gitu kan keren gitu. Saking Jogja. Wah nyun ngapunten, sudahlah. Akhirnya terus saya bilang begini, sudahlah Mas, pun betul napa-napa lah, nginjang bibar kula pengawasan mangke kula tak mampir mriki. Nggih, estu Pak, nyun pangapunten, nyun pang. Alus bagus. Bagus. Dua orang satpam. Deh, saya kemudian meninggalkan tempat itu ke tempat pengajian saya di pantai. Dari tempat itu masih 30 kilo. Jadi ke pantai, ke arah Gunung Marmer. Arah pantai. Sudah begitu malam, maghriban, kemudian saya ditempatkan di rumah pimpinan cabang, namanya Pak Bambang. Ya saya juga baru ketemu orang itu. Terus ngomong-ngomong, Bapak, tugasnya di mana? Gitu kan. Oh, saya, Pak, saya ternak. Oh, ternak apa? Ternak santri. Kaget gitu. Ternak santri. Ada santri 1.200. Oh, di mana pesantrennya? Di Patean, Kendal. Namanya Darul Arkom. Kaget, orang itu kaget. Loh, di sini ada anak Darul Arkom, Pak. Oh iya toh, iya. Betul, gitu. Betul, di sini ada anak Darul Arkom. Gitu. Sedang pengabdian 2 orang. Gitu. Loh, saya malah nggak tahu. Wahnya saya ngebel, Ustaz Kholik. Ustaz, ini kok ada anak pengabdian di sini katanya ya di Tulungagung. Oh iya Ustaz, ada itu di MBS 1 di Tulungagung. Gitu. Akhirnya terus saya dihubungkan sama 2 anak itu. Nah 2 anak itu dites, ditelepon. Ada enggak guru kamu gitu kan. Guru kamu yang namanya Pak Taufik Hartono gitu. Wah, rupanya anak itu kaget. Oh iya itu Ustadz kami. Akhirnya terus saya ditemukan dengan 2 anak tadi. Orang nyejo golek dapat Pak. Oke. Ini sudah masuk apa belum ini? Jangan saya ngobrol begini ini nggak ada juntrungnya. Akhirnya ketemu 2 anak, namanya Aura, anak Batang, kemudian yang satu lagi namanya Golden. Namanya memang Golden, aneh namanya, memang Golden, anak Semarang, memang Golden, Golden Nisa atau siapa gitu. Akhirnya betul, ternyata betul anak itu di situ. Sudah pagi mau pengajian, sudah sambutan dan lain sebagainya, ada ketua DPR dan lain sebagainya. Setiap cabang itu ya, setiap cabang itu gerutuk ke situ ada 1.300-an. Kemudian ketika saya mau ke panggung, dari belakang ada teriak, Mbah Trimo rawuh. Iki Mbah Trimo. Wah, ini orang-orang pada berdiri semua ngasih jalan itu, Pak. Hanya Mbah Trimo itu dijejer ke saya. Nah ini foto ini jejer persis dengan saya. Digoleki ora ketemu. Basan napa? Moro dewi. Ini kejadian asli, Pak. Apa adanya? Moro dewi. Jadi ternyata ada hal-hal yang begitu ini di dalam hidup kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian tadi Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana firli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah kami buah-buahan tanpa pohon. Karena Nabi Ibrahim berdoanya
tanpa minta pohon, langsung minta buah. Kenapa? Karena di Mekah ada pohon apa enggak? Enggak ada. Mekah enggak ada pohon, enggak mungkin bayam tumbuh di sana. Tapi sekarang kalau mau cari bayam ada sekarang banyak. Buah-buahan apa saja ada di sana, tapi enggak ada pohon. Jadi boleh kita minta langsung buah tanpa pohon? Boleh. Akhirnya kita dikasih? Kasih. Apa kita pondok beli water torrent? Tidak. Dapat? Dapat. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ini masih belum selesai. Begitu selesai pengajian, lalu saya Mbah Trimo ini 2 jam, ngaji 2 jam. Saya pandang 2 jam itu. Biasanya cuma 1 jam katanya. Ini 2 jam, alhamdulillah kuat jamaah. Gitu pulang, Pak Ustaz, nggih, mangke kula nyuwun wekdal jenengan nggih. Lah terus pundi, Mbah? Mangke menjelang Ramadan tindak mriki malih nggih. Mangke teng masjid kula. Mangke teng masjid kula. Jadi hari-hari ini Mbah Trimo ini kayak ya memang marbot. Ngresik-ngresik kloset gitu loh, Pak. Ning sing gawe masjid ini 20 miliar, Pak. Keren. Mbah Trimo ini keren. Begitu pulang, Ustaz, kali kula nggih, kali kula. Mangke kula kula tedai. Pikir saya, wah ini saya mau diajak makan gitu kan, pikir saya gitu. Wah ini mau diajak makan. Saya masuk ke mobil dia pakai Alphard besar itu. Kemudian anak saya yang setir di belakang sampai setir gitu. Rupanya saya dimasukkan ke SPBU. Pikir saya, wah ini Mbah Trimo mau ngejok bensin dulu gitu kan. Dah. Begitu beliau rampung, lalu beliau ke saya, Pak Ustaz, ini kok pindah? Jenengan dipun kemawon, dipun kebai pindah, mangke kersanipun kundur mangke mboten ngisi bensin gitu. Wah, nggih Mbah, matur nuwun. Udah. Terus saya turun, saya bilang kepada anak saya, "Ndik, iki didhawuhi ngisi bensin." Kebai sisa. Udah. Setelah pulang, ternyata orang-orang SPBU itu hormat semua. Itu jebulannya SPBU ini Mbah Trimo. Oh, jadi iki ngisi nggon dhewe. Omong punya omong, ternyata pimpinan daerah Tulungagung itu dikasih 1 SPBU sama Mbah Trimo ini. Luar biasa. Ini kendel, Pak. Ininya kendel sekali. Nah ini yang kemudian menginspirasi saya untuk buka 2026 nggih, Januari ya. Ya, barangkali ada yang bisa kita pelajari bersama-sama, kita jadikan program niki nggih napa Mbah. Wah, saya betul-betul terkesan ini pertemuan saya dengan Mbah Trimo. Insya Allah sebelum Ramadan nanti saya akan balik lagi ke tempat ini. Dari kontak yang tidak disangka-sangka, ternyata Allah memberikan banyak sekali channel-channel gitu ya. Saya teringat ada ungkapan begini, when people close the door, Allah will open the windows. Kalau manusia itu nutup satu pintu, maka Allah akan membuka jendela-jendela. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat ini, kalau boleh kita membayangkan apa yang akan kita kerjakan setahun ke depan. Ini kan sudah Desember nggih. Desember. Ini ada hadis Nabi. Ini ngendika begini.
Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang disiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini tadi ayat yang saya baca itu surah As-Saff ya. Itu yang rakaat kedua, itu yang menjelang akhir. Tinggal satu ayat lagi selesai sebenarnya. Cuma wah ini kedawan nanti ya, kedawan. Baik. Yujahiduna fi sabilillah. Ma bainad darajataini, di antara dua derajat itu kama bainas sama'i wal ardi, seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, ini penting. Fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, jangan minta yang di bawah. Mintalah yang paling baik. Ya. Fas'aluhu al firdaus. Kalau minta itu jangan minta yang remeh-temeh. Kalau minta kok minta sama Allah itu jangan minta yang ecek-ecek, gitu kan. Mintalah yang bagus. Ya terus mohon ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hari kemarin anak saya landing dari Makkah, Madinah, kemarin landing di Solo. Kemudian tadi malam saya kontak, piye le Bapak insyaallah menika siap-siap badhe mriko malih akan melanjutkan S3-nya di Madinah. Kenapa saya bilang? Ya, karena ini gratis, Pak. Ini gratis. Bersamaan dengan itu, ini nanti Maret ya. Maret insya Allah yang barep nanti ke Australia juga ngambil S3. Bayar? Enggak. Gratis. Jadi kalau nyuwun, itu nyuwun jangan yang ngecek-ngecek. Niki kula matur ngeten niki keduwuren apa mboten? Mboten nggih Bu. Panjenengan nek nyuwun niku nyuwun sing sisan wong nyuwun Allah kok. Nyuwun niku nek nyuwun Dik Yasin, kula mungkin mikir nek njaluk Dik Yasin aku Pak nyile duit piro ya 50 juta mon mikir kula. Nembung Dik Yasin 50 juta. Mungkin mikir kula, mikir. Nek nyuwun yang Allah, aja nggo batas. Saya nyuwun apa? Nyuwun usaha untuk anak-anak. Boleh? Boleh enggak kita nyuwunkan usaha yang berkah untuk anak-anak? Boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah kami punya kantor di Jogja. Jadi bukan apa? Ini nyuwun, Pak. Nyuwun. Yang dilala ketemu sama putra-putranipun Pak Nardi. Pak Nardi Sahuri. Panjenengan nate ngertos asma Pak Nardi, Bu? Oh, dereng nggih. Pak Nardi niku kondang nasional pun. Pak Nardi itu yang punya Pamela di Jogja. Pamela 1, Pamela 2, sampai dengan Pamela 9 sekarang. Wah ini juga kuat niku. Sama nanti sekelas dengan Bu Afi. Bu Afiati. Bu Afiati itu yang punya pondok pesantren di Parangtritis, namanya KOV. KOV. Quranic View Ocean. Jadi pemandangannya memang laut. Oh, bagus. Sogeh, kaya sekali. Bisnisnya badai. Ya kalau lah tak cerita ini. Ada enggak kemungkinan kita
masjid kita ini kemudian setahun ke depan ini nanti jadi hebat gitu kan? Bisa nggak? Ya bisa. Ya tergantung kita. Ya. Kita itu mau apa gitu ya dengan masjid ini kan? Kan gitu kan? Tergantung kita mau minta apa. Nggih nek mboten usah nek mboten anu nggih mboten usah nyuwun, Pak. Nek anu rikuh kalih Gusti Allah nggih mboten usah nyuwun pun gini saja ya gitu aja. Baik. Ini luar biasa. Itu Bu Afiati bisnisnya batik internasional sudah. Kemudian beliau ini siapa? Beliau ini adalah putri kandung dari Simbah Kiai Haji As'ad Humam. Wonten ingkang mangertos? Tidak ada. Okay. Panjenengan ngertos wonten buku Iqra? Hah? Nate ngertos enten buku Iqra. Buku Iqra niku sing ngarang Mbah Kiai Haji As'ad Humam. Lah, Bu Afiati ini cucunya, ini anaknya, anak kandung. Itu berkahnya Quran, itu bisa bangun pondok. Bukan pondok-pondok sepele, Pak. Pondok luar biasa, gratis di sana. Ini kalau ada, boleh yang lulus SMA. Sampai sayangnya bulan Desember ini habis kuotanya ya, nanti tahun depan lagi. Gratis, Bu. 2 tahun dikasih makan, dikasih ya enggak apa-apa lah, wes ben ingin dulu saja, ingin dulu ya, setidaknya kita punya keinginan gitu kan. Baik, kalau kamu minta, ini pesannya Rasul, fasaluhu al firdaus fa innahu awsatul jannah, dia adalah surga yang terbaik dan surga yang paling tinggi. Urahu, aku pernah diperlihatkan surga itu, fauqahu arsyur rahman, di atas surga itu sudah tidak ada tempat lagi, sudah tidak ada apa-apa lagi selain arsy-nya Allah. Jadi itu surga yang paling tinggi. Baik, sekarang kita dolanan ini Ibu ya. Baik. Ternyata ketika kita menujunya itu menuju Firdaus, sudahlah pagi hari ini kita ngangen-angen Firdaus lah. Ya. Baik. Ternyata kalau kita ingin Firdaus itu juga untuk dunia. Dunianya juga dapat. Sekali lagi, Rasulullah memberi nasihat kita, nek duwe pepinginan, niku pepinginan sing dhuwur. Jangan bilang, wah, amen kula kok. Jangan. Ini perintahnya Rasul. Lah Rasulullah niku pun ngukur awake kula lan panjenengan. Nek nyuwun iki umatku, kuwi nyuwuna sing Firdaus. Boleh enggak kita begitu? Boleh. Kata Dek Yasin, kata sampean rapati semangat. Ya. Baik. Untuk dapat Firdaus itu baik. Nomor 1, ada 7 syarat. Nanti kita ngajikan sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun nanti kita ngajikan satu-satu. Jadi tema saya sepanjang tahun ini ada 7 syarat penduduk. 7 syarat penduduk Firdaus itu ada 7. Oke, 1. Ini tulisan apa nih Pak? Allah, nggih, tulisan Allah. Ya nomor 1 nggak mau. Harus beriman kepada Allah. Tenanan. Le iman niku tenanan. Qad aflahal mu'minun. Jadi mukminun, Pak. Mukmin itu apa? Mukmin itu iman. Iman tenggen sinten? Iman tenggen Allah, gitu kan. Berapa persen imannya? Aceh gimana Aceh? Oh, ternyata LGBT-nya besar. Aceh. Ya kan? Datanya seperti itu.
Temanggung LGBT-nya ada berapa? Ada 1.700, Bu. 700 anak pasang. Itu LGBT di Temanggung. Sing wong lanang demen karo wong lanang. Ini Temanggung ada 1.700. Resmi ini, Pak. Data resmi. Yang narkoba ada anak 44. 44 kejaring. TK apa? SMK, SMA. 6 diantaranya itu pengedar. Kenapa? Dok ora iman maring Allah. Yang menyebabkan bencana apa? Menyebabkan bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Niku napa Bu Pak? Ya. Nah, yang menyebabkan itu rata-rata orang. Lah iki anu tanahnya gundul. Apa apa hutannya gundul. Kayune di tebangi. Itu sing marake longsor. Tapi gini Bu, zaman Nabi Nuh alaihissalam itu alamnya masih bagus atau sudah rusak? Masih bagus. Zaman Nabi Nuh isih perawan Bu, isih sip, alamnya masih bagus. Zaman Ad, zaman Samud masih bagus enggak? Masih bagus. Pertanyaan saya, kenapa kok ada azab? Dua Bu, dua yang tidak akan kena azab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat. Jadi Allah itu sungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda. Oh, enten apa mboten Abu Janda? Oh ya, menggo, menggo. Kudune pun rusak, Pak. Mekah itu harusnya sudah hancur. Harusnya, Pak. Tapi wa anta fihim. Mergane kowe ning kono Muhammad. Allah sungkan. Bisa jadi Sukorjo ini bisa jadi itu sudah mau dihancurin sama Allah. Karena Sukorjo itu punya Alaska. Pripun? Alaska niku Amerika Utara to nih Bang nggih. Oh, Alaska Red. Sampeyan kok ngerti, Dek? Tapi Allah sungkan. Kenapa? Sebab isih ono pengajian subuhan ning Ar-Rahmah. Bisa jadi Allah itu masih sungkan. Kenapa? Isih ono masjid, isih neng pondok. Jadi pondok itu yang membuat sekelilingnya jadi selamat. Gontor itu panggonan kang kotor. Gontor itu panggonan kang kotor. Molimo wonten. Sebenarnya Allah pengen hancurkan. Wah, tapi kok iki ono pondok. Ini iman-iman seperti ini harus kita bangun. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna billah. Iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Jadi qad aflahal mukminun. Jadi yang pertama kali satu ini apa ini? Iman tanpa ragu. Ini anu kecil kok ya. Kemarin saya di Kabupaten di Kabupaten Kendal. Pangapunten, saya direkrut oleh KPK. KPK Pusat. Saya direkrut KPK Pusat untuk nopo
Jarene niku ora mempan niku ASN aparatur sipil negara. Saya sudah menyelesaikan 4. Satu Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, satu lagi Departemen Tenaga Kerja. Nah, ternyata yang namanya korupsi ini pancen berjamaah, Pak. Jadi sing berjamaah orang mau sholahan. Ternyata korupsi yo jamaah. Baik, ini saya keliling kemarin di Kendal. Tapi saya ini anu aja Mas. Di bulan ini nanti sesudah masuk Januari, Februari nanti Barboto saya sudah tidak mau lagi. Kenapa Pak? Sudah, sebab nanti saya terlalu banyak keluar nanti pondoknya tidak baik. Baik. Iman tanpa ragu. Jangan ragu pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau punya kemauan, tawakal saja kepada Allah. Saya punya cucu lain. Saya serahkan kepada Allah. Akhirnya dokter mengatakan, kok sakit kados ngeten? Gumun. 4 orang dokter ini gumun. Tadinya menvonis bahwa cucu saya ini akan cacat selamanya. Anaknya Dek Yasin, anaknya Risang, anak saya yang barep. Jadi cucu barep gitu ya. Alhamdulillah Allah selesaikan. Mungkin tawakal kepada Allah. Baik. Ini nanti ada anu lagi. Yang kedua, niki kita semua tahu. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk salatnya. Pripun carane khusyuk? Khusyuk niku napa merem? Ndak. Khusyuk itu ndak merem. Ini nanti kita ngaji lagi. Bagaimana supaya khusyuk. Baik. Terus yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'aridun. Orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang aniaya. Aniaya moh. Sia-sia moh. Sing sia-sia moh. Enggak enek kanggone, enggak enek. Wonten apa mboten tiyang sing mutung teng WA? Terus keluar grup. Mergane napa? Ana tetembungan sing ora penting. Kaya ngono kok dibahas. Wis ora penting gitu kan. Niki Temanggung kita lagi menggerakkan ini hari terakhir. Hari terakhir ini sudah hampir setengah bulan ini untuk donasi Sumatera. Anak-anak SMK kita keluarkan, SMA, SMK keluar. Setiap perapatan kita jaga. Alhamdulillah. Ini sudah gimana? Ya, ini sudah dapat 40 lebih juta. Ini mau kita kirim ke sana. Ini hal-hal yang manfaat. Jadi yang ketiga adalah anti sia-sia. Ya, ini nanti kita kajikan lagi. Anunya dulu, angkanya dulu. Yang ketiga. Ketiga nomor keempat nih. Keempat. Baik. Lizzakati fa'ilun. Membayar zakat. Kita bayar zakat nggak Bu? Iki ketok ora kabeh niki. Iya, Pak. Ini kan termasuk sing ngomong niki. Ini muka-muka yang enggak bisa bayar zakat. Jenengan bayar zakat apa mboten, Bu? ASN bayar zakat enggak? Halo? Gimana, Dek? ASN biasanya bayar. Bener enggak itu? Hah?
Oh potong ya, potong, bayar. Bener enggak itu? Potong, motongnya bener. Ya kan gitu. Dipotong. Nah, makanya saya luruskan. Itu salah. Gitu loh, Pak. Lah ya, sekarang mari kita hitung nisabnya, Pak. Oke? Sekarang kita hitung nisabnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas, Pak J. 85 gram emas. Oke. 1 gram sekarang ada berapa, Pak? 1 gram berapa juta sekarang? 2.400.000. Oke? 2.400.000. Oke. 2.400.000 dikalikan 85 sama dengan 204 juta, Pak. Kita punya enggak uang 204 juta setahun nganggur? Nganggur. Halo? Enggak nyampe. Kalau enggak nyampe, bukan zakat namanya. Itu namanya infak. Namanya sedekah. Nah, mari kita latihan. Kalau kita punya uang 1 juta, keluar berapa, Bu? 25.000 rupiah, gitu kan? Itu yang akan menyebabkan anak sehat, itu yang akan menjadikan rezeki lancar, itu yang akan menjadikan kita punya teman baru yang bermanfaat untuk masa depan, itu yang akan membuat ketika ban kita gembos, tiba-tiba ono wong nulungi di tengah hutan jam 1:30 malam di Wonogiri sana. Bisa jadi. Jadi ketika ini tidak keluar, ya Pak. Sumur niku nek ora tahu ditimba, nggih pun banyune nggih pun semonten niku mawon. Ning nek ditimba, itu kemungkinannya justru akan lebih besar. Zakat. Baik. Ini 204 ini kalau saya bagi 12 Ibu ya, saya bagi 12 bulan, ketemunya 17 juta, Pak. Jadi Ibu Bapak punya uang 17 juta rupiah setiap bulan nganggur. Kok kita ora ono nih kita ini. 17 juta nganggur kok ketoke kok enggak ada. Dek Yasin sampean sing duwe duit pirang-pirang nggih? Iya. Oke. Wah, niki pun ambune pun dugi mriki niki kula pun rampung, ngeda rampung. Baik. Ambune sip. Nanti kita tutup dengan doa bareng-bareng. Baik, Ibu Bapak sekalian. 17 juta rupiah itu sudah bayar pulsa, sudah bayar listrik, sudah bayar internet, sudah bayar bensin, sudah bayar makan, wis bayar sekolah kabeh. Turah 17 juta. Kok kita ora tahu ono sing tahu ya. Nah, dalam hal seperti ini terus bagaimana? Ya latihan. Sekarang latihan apa nih, Go? Latihan infak. Baik. Ini tanpa membayar nggak bisa Ibu gua. Bayar. Ya sekarang kalau nggak zakat ya sedekah lah. Oke. Kemudian yang kelima, ini hati-hati kalau kumpul. Li furujihim hafidun, menjaga farji, menjaga kehormatan, gitu kan? Hati-hati weanan. Nah, ya kan? Hati-hati. Ini termasuk menjaga kehormatan. Suami tidak di rumah. Ini istri harus ya. Ya ini nuansanya nuansa itu. Nuansa hubungan, ya. Sekarang itu yang namanya hubungan sekarang di luar sudah bebas sekali, Pak. Bebas sekali, ya. Bahkan di Madinah terakhir. Sekarang yang namanya juali di toko-toko itu sekarang sudah perempuan. Beberapa waktu yang lalu itu laki-laki. Sekarang perempuan sudah mulai masuk. Bahkan ada orang asing ini sekarang sudah bisa masuk ke kawasan Masjid Nabawi.
Kristen itu, orang Kristen itu sekarang sudah bisa masuk. Saya tanya ke anak saya, "Lho, iki kok ono bule sepasang bule ning kene." Lah nggih to Bapak, niku rak wit riyin gitu. Oh iya ya, wit zaman biyen pancen wis ana. Baik. Ini bahaya ini. Ini harus kita. Nah, ini yang agak berat adalah ini walladzina ala ahdihim wa wa'dihim ra'un. Menjaga amanah, menjaga kejujuran, ada integritas di sini. Orang yang integritasnya bagus, insya Allah usahanya juga akan bagus, gitu kan? Karena orang sekali sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Oke, yang terakhir menjaga sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ibu dan bapak sekalian, inilah dalam lingkar merah inilah, ini yang disebut dengan kawasan itu tadi, kawasan Firdaus. Nanti kalau kita cermati, sesungguhnya ada sholat khusyuk anti sia-sia, kemudian harus jujur, jaga kehormatan, bayar zakat, itu adalah trik untuk bisa kaya. Rata-rata orang-orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mengamalkan itu. Jadi kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya bahwa 7 syarat Firdaus itu nanti kita kajikan lagi satu-satu. Itulah yang disebut dengan al-falah. Qad aflahal mu'minun. Barangkali nanti kita bisa pilih ini mana. Ini sekarang kita Desember. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini kira-kira lemah kita di mana? Salat kita, iman kita masih ragu atau sudah kuat betul, Bu? Salat kita bagaimana? Kesia-siaan ini ada enggak yang sia-sia? Modal yang sia-sia, uang yang sia-sia. Saya kalau punya uang itu saya pekerjakan, Pak. Biar uang ini yang bekerja, gitu kan. Uang jangan disimpan. Tidak ada istilah nabung. Islam tidak mengajarkan nabung. Tidak ada, Pak. Silakan cari di ayat, cari di hadis, tidak ada yang memerintahkan kita untuk nabung. Tapi kalau tanamlah aset, itu ada. Ini evaluasi akhir tahun saya rapat sama Wahyu, yuk iki apa nih yuk? Wah niki Ustaz stok. Ini stok yang harus kita jaga. Nek ono perlu suntikan. Nggih Ustaz. Ya wis bismillah. Ini kita suntikkan lagi untuk nanti bulan Januari dan seterusnya ini usaha ini bisa jalan. Nyun ngapunten Ibu Bapak sekalian, saya juga harus jaga usaha saya, Pak. Saya juga harus menjaga usaha saya. Ya barangkali setiap orang punya gaya yang berbeda. Ya pasti dong. Setiap orang pasti punya gaya yang berbeda, punya prinsip yang berbeda. Maksud saya apa? Maksud saya sambil saya ngajari ke anak-anak saya. Kamu jadi dai nggak boleh gini. Jadi dai ojo njaluk. Sebab Rasulullah tidak mengajarkan minta. Fa idza sa'alta fas'alillah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, mintalah Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Kalau begitu, saya harus punya usaha. Yes, saya punya usaha. Supaya apa? Supaya paling tidak begini. Paling tidak bisa nyukupi awake dhewe. Jadi kemana-mana ini kan ya ada
bensin yang harus dibeli. Saya ke Kendal, saya ke Brebes, ini sekarang mulai ke Tulungagung, begitu dan seterusnya. Jadi makatan Ibu dan Bapak sekalian, setiap orang pasti punya karakter yang berbeda dan kekurangan pasti. Kekurangan itu pasti. Saya punya banyak kekurangan, pasti. Kekurangan itu pasti. Tapi yang namanya kelebihan ya ora kitang sithik ya ono lah kelebihan itu. Gitu Pak ya. Jadi ada lebihnya, ada kurangnya. Setiap orang pasti punya itu. Mudah-mudahan 2026 ini Allah berikan berikan kekuatan kepada kita sekalian. Insya Allah 2026 ini nanti beras akan sampai 50.000. Beras akan sampai 50.000, minyak akan naik, gitu kan? Maka berbahagialah yang punya sawah. Ke depan nanti yang hebat itu nanti petani itu akan dibuat hebat, gitu kan? Nah, doakan ini saya kembaran saya sekarang sedang berjuang. Dek Yasin ngerti kembaranku? Aku punya sedulur kembar, namanya Purbaya, ngerti? Purbaya itu sedang memperjuangkan guru itu nanti gajinya disejajarkan dengan anggota dewan. Keren Pak. 2027 itu nanti akan mulai dibuka haji tanpa antri, haji non pesawat, jadi tidak pakai pesawat. Banyak kapal laut Pak, naik kapal laut itu perjalanannya 8 hari, sekali jalan 8 hari, pulang 8 hari, lebih murah Pak. Dan hari ini sudah deal-dealan beberapa waktu yang lalu, sudah dalam pekan ini ya, sudah deal. Indonesia sudah beli tanah 5 hektar di Makkah untuk dijadikan perkampungan haji untuk Indonesia. Jadi ini semakin ke sana semakin diberikan kemudahan. Hanya ini nanti yang pakai kapal laut jangan membayangkan kapal laut dulu. Sekarang kapal lautnya kapal pesiar Pak, kapal pesiar. Jadi bisa, cuma ada tulisan di situ dilarang membawa pancing, gitu. Jadi bapak-bapak nggak boleh bawa mancing, gitu kan. Jadi ngarang gitu, mancing masalah itu. Kawan sekalian, ini dengan tawakal kepada Allah lah, insya Allah tidak akan ada masalah. Mudah-mudahan demikian. Kita akhiri dengan membaca doa ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Makaten bulan Bapak ingkang saged kita ngawasaken mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صدق الله العظيم.